Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfia Septiani dengan nomor NIM 14036190057. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda sebagai komitmen untuk menyatukan perbedaan bangsa yang multikultur. Topik yang saya bahas merupakan materi sejarah kelas 11 yang memiliki keterkaitan dengan kompetensi inti 3 dan kompetensi dasar 3.4, yakni menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Sumpah Pemuda terjadi karena adanya pertimbangan para muda-mudi Indonesia untuk turut bangkit bersatu melawan bangsa penjajah. Pada saat itu, Indonesia telah berjuang melawan penjajah yang datang untuk mencuri dan menguasai rempah-rempah khas Indonesia. Kemudian, pada tahun 1908, muncul 3 tokoh, yakni Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker yang memprakarsai berdirinya Budi Utomo. Gerakan tersebut bertujuan untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya Indonesia. Gerakan Budi Utomo juga memprakarsai pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Minahasa, Pemuda Timor, Yong Java, dan Sekarukun. Salah satu organisasi pemuda yang terus bersemangat berjuang menggerakkan persatuan Indonesia adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi tersebut terdiri dari pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai macam suku yang berada di Belanda untuk menuntut ilmu. Pada saat itu, memang tak ada lagi perbedaan kedaerahan atau suku antar pemuda karena mereka sadar itu semua hanya akan menghambat keinginan dan cita-cita mereka. Hal itulah yang kemudian melatar belakangi terjadinya Kongres Pemuda dan Rumusan Sumpah Pemuda. Lalu, tahun 1920-an telah terjadi pertemuan-pertemuan untuk mencapai kata sepakat dan persamaan visi dan misi, tetapi belum juga berhasil. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1925, terjadilah peristiwa Kongres Pemuda yang diselenggarakan untuk membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan kesepakatan. Pada tanggal 30 Oktober 1926, seluruh organisasi pemuda berkumpul untuk melaksanakan rapat dikenal dengan nama peristiwa Kongres Pemuda pertama yang menjadi permulaan persatuan seluruh pemuda Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Atas kejadian tersebut, muncullah ide untuk melaksanakan Kongres Pemuda kedua oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang merupakan organisasi persatuan pelajar seluruh Indonesia. Kemudian, pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928, digelar Kongres Pemuda kedua di Jakarta dengan kegiatan 3 kali rapat di 3 tempat rapat berbeda. Saat terjadi Kongres Pemuda kedua, terjadi pula sebuah insiden yang tak menyenangkan, yakni Belanda secara terang-terangan menegur pimpinan rapat Kongres Pemuda kedua untuk tidak menyebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian, para pemuda Indonesia justru semakin bersemangat untuk melawan penjajah dan kolonialisme. Hingga pada akhirnya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda lahir yang isinya dibuat oleh Muhammad Yamin dengan persetujuan seluruh peserta Kongres. Berikut merupakan bunyi dari Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu, bagaimanakah nilai-nilai multikulturalisme dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Yang pertama, ada nilai persatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh perhimpunan dan organisasi daerah dari seluruh Indonesia menandakan adanya persatuan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda juga telah membuktikan bahwa perbedaan suku, bangsa, ras, dan bahasa tidak menjadi penghalang dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, adanya nilai demokrasi. Kongres Pemuda kedua merupakan bentuk dari implementasi demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Dalam kongres tersebut diadakan musyawarah dan mufakat untuk bersama-sama bersatu dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada nilai patriotisme. Deklarasi Sumpah Pemuda memunculkan rasa patriotisme pada bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk mencintai tanah air dan rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negaranya. Yang terakhir, ada nilai kemandirian dan tanggung jawab. Pernyataan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang menandakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat. Sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat, setiap sikap kita dalam berbangsa dan bernegara harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Adapun manfaat mempelajari peristiwa Sumpah Pemuda yang berkaitan dengan pendidikan multikultural bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita menyadari bahwa persatuan dan kesatuan adalah jalan utama menggapai kemerdekaan, tidak hanya di masa penjajahan tetapi juga di hari ini. Andai kita semakin terpecah, maka suatu saat bisa saja negeri kita ini kembali dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, mempererat ikatan persaudaraan. Adanya Ikrar Pemuda mengajak kepada kita untuk mempererat hubungan persaudaraan terhadap keluarga, terhadap sanak saudara, tetangga, teman, hingga masyarakat. Walaupun sudah tidak sedarah, tetapi kita semua tetap bersaudara karena sama-sama tinggal dan hidup di Indonesia. Yang ketiga, yakni menerima perbedaan sebagai rahmat. Berbeda itu biasa, tetapi tidak sedikit orang yang enggan menerima. Gara-gara perbedaan bahasa kita bisa jadi ribut, gara-gara perbedaan suku kita bisa berperang, dan gara-gara jabatan banyak orang yang saling sikut. Hal tersebut adalah bentuk dari penyimpangan terhadap nilai-nilai Sumpah Pemuda. Semestinya dengan semangat Sumpah Pemuda, mereka dan kita semua bisa lebih menerima perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini perbedaan sudah disatukan dalam rajutan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, menanamkan rasa bangga sebagai pemuda Indonesia. Jadi pemuda Indonesia itu harus bangga karena kita adalah bangsa yang besar. Hebatnya, dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa meningkatkan rasa bangga terhadap tanah air. Adapun aplikasi rasa bangga itu banyak macamnya. Kita bisa mengembangkan bakat dan minat untuk menjadi kebanggaan negeri serta berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional. Yang terakhir adalah membina kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus hidup rukun. Ikrar pertama Sumpah Pemuda menerangkan bahwa kita semua bertumpah darah yang satu, yaitu tumpah darah Indonesia. Jika diri ini mundur jauh ke belakang, tersadarlah oleh kita bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia tidak didasarkan oleh kesamaan agama. Mereka semua bersatu tanpa pandang bulu.
Maka dari itulah Sumpah Pemuda hadir dengan semangat dan manfaat agar kita semua mau dan mampu membina diri demi menggapai kerukunan hidup antar umat beragama. Junjung tinggi toleransi dan dasari perbedaan tersebut dengan landasan Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.